Oke, selamat malam yang terhormat Ibu Lulu selaku dosen Teknologi Informasi Lanjut di program Magister Sistem Informasi Bisnis. Perkenalkan di sini kami dari tugas kelompok untuk mereview jurnal yang terdiri dari yang pertama Ajen Kris Yanto Kungkung, Riko Rivaldi Dwi Pratama, Muhammad Rian Andrian, dan Rois Kurniawan. Nah, dalam tugas ini kita diberikan tugas untuk mereview jurnal, 3 jurnal. Yang pertama, bisa di next, Mas. Yang pertama itu a secure method for managing data in cloud storage using deduplication and enhanced fuzzy-based intrusion detection framework. Ini karya Hima S dan Kang Ngaimal tahun 2021 yang diterbitkan di Il-Concretum Online di India. Yang kedua ada using cloud storage to support reminiscence, itu dari Michelle LG, Alexander J, Rafdi MA, dan Suhartono D tahun 2020. Mereka ini berasal dari BINUS Indonesia yang diterbitkan di Prosidia Computer Science. Yang ketiga ada a review on secure data deduplication, cloud storage security issue oleh Prajapati S dan Syah P tahun 2020 yang diterbitkan di King South University. Nah, untuk mengawali kita langsung masuk aja nih ke jurnal yang pertama. Boleh di next, Mas. Nah, jurnal pertama itu yang tadi, a secure method for managing data in cloud storage using deduplication and enhanced fuzzy-based intrusion detection framework. Nah, latar belakang, apa sih yang melatar belakangi dari penulisan jurnal ini? Yaitu sebagai berikut. Komputasi awan itu merupakan salah satu teknologi yang berkembang dan telah membantu beberapa organisasi untuk menghemat uang dan waktu. Nah, dengan adanya komputasi awan, ini juga menambah kenyamanan bagi pengguna akhir. Jadi end user ini dimudahkan dengan adanya komputasi awan ini. Semua pengguna menggunakan data mereka ke penyimpanan cloud dan mengakses data yang disimpan dari jarak jauh sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan pengoptimalan penyimpanan menjadi prasyarat penting untuk domain penyimpanan yang sangat besar seperti penyimpanan cloud. Namun, terdapat deduplikasi data. Nah, deduplikasi data ini merupakan teknik yang mengompresi data dengan menghilangkan salinan data serupa yang direplikasi dan digunakan secara luas dalam penyimpanan cloud untuk menghemat bandwidth dan meminimalkan ruang penyimpanan. Jadi di sini agar tidak terjadi deduplikasi data, biasanya kalau seandainya kita upload file yang double itu akan mendeteksi di sini. Kalau seandainya terjadi berulang kali, itu juga ruang penyimpanan kita akan semakin mengecil. Nah, meskipun terjadi deduplikasi data, menghilangkan redundansi data dan replikasi data, itu juga menghadirkan masalah privasi dan keamanan data yang signifikan bagi pengguna akhir. Jadi adanya deduplikasi itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, dari latar belakang ini, maka tadi Hima S dan temannya itu membuat sebuah penelitian tentang jurnal ini. Selanjutnya, Mas, selanjutnya bisa dijelasin oleh Mas Kris apa sih tujuan, metode, dan lain sebagainya. Thank you, Mas Riko. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sama Mas Riko sebelumnya, maka jurnal ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengoptimalisasi model deduplikasi untuk mengatasi masalah duplikasi dan keamanan data pada penyimpanan cloud computing. Jadi tujuan utamanya itu bagaimana mengatasi duplikasi data tadi, gitu. Kemudian untuk metode yang digunakan untuk mengatasi duplikasi data tadi, artinya untuk mendeduplikasi data yang disimpan di cloud, itu menggunakan algoritma Distributed Storage Hash, atau biasa disingkat ADSH, yang mana digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan data duplikat yang ada di cloud computing.
Dan untuk memberikan keamanan data file yang dienkripsi, itu menggunakan improvised encryption algorithm. Nah, kerangka kerja ini juga mengusulkan Enchant Fuzzy Based Intrusion Detection System, yang mana ini disempurnakan dengan mendefinisikan aturan untuk serangan utama dan memperingatkan sistem secara otomatis jika terjadi serangan terhadap file yang ada di cloud computing tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, next dulu, Mas Rian. Nah, untuk hasil dari jurnal ini diimplementasikan untuk di sisi front end-nya itu menggunakan Java, dan untuk di sisi back end-nya itu menggunakan MySQL. Nah, untuk perangkat yang digunakan untuk melakukan testing, ini ada hardware-nya, itu terdiri dari prosesor Intel Core i5, kemudian hard drive-nya 1 tera, memorinya 8 GB. Kemudian untuk perangkat lunaknya menggunakan sistem operasi Windows 64-bit home version, kemudian programming environment-nya menggunakan Java 1.7, database servernya menggunakan MySQL 5527. Next, Mas Rian. Nah, ini hasil perbandingan nih, perbandingan kinerja kerangka kerja deduplikasi yang diusulkan dan yang telah ada. Jadi terlihat bahwa EFI-DS yang diusulkan itu lebih baik ketimbang yang sebelum-sebelumnya, gitu. Terlihat jelas di paling ujung nih, yang paling ujung, yang warna orange. Oke, next dulu Mas, untuk kelebihan. Nah, dari jurnal yang ada, ini kelebihan yang bisa kami dapatkan. Yang pertama, itu latar belakang diuraikan secara jelas. Jadi, latar belakangnya menurut kami udah baik, gitu, karena diuraikan dari sisi permasalahannya sudah diuraikan, dan seterusnya. Kemudian pada jurnal, metode yang digunakan pada penelitian juga sudah dijelaskan secara baik, gitu. Metodenya sudah dijelaskan secara baik. Kemudian jurnal dilengkapi dengan dasar teori, yang mana dasar teori ini akan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Kemudian untuk hasil ini baik karena didukung dengan tabel dan gambar, gitu. Jadi dilengkapi, gitu. Artinya untuk menjelaskan hasilnya itu diuraikan dengan menampilkan tabel dan gambar. Kemudian metode yang diusulkan mampu menjawab permasalahan dan terbukti lebih baik berdasarkan hasil yang tadi sudah ditampilkan pada grafik sebelumnya, gitu. Kemudian kesimpulan telah menjawab tujuan penelitian. Kemudian pustaka yang digunakan relevan atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Nah, ini ada kekurangan nih. Kekurangannya, tujuan dari penelitian tidak dipaparkan dengan jelas. Kemudian hasil diuraikan terlalu ringkas. Jadi kalau kita lihat di jurnalnya, itu hasilnya terlalu ringkas. Jadi cuma menjelaskan tentang hasilnya, kemudian nggak ada proses bagaimana sampai hasil itu didapatkan. Kira-kira dari saya seperti itu, saya kembalikan ke Mas Riko. Oke, itu tadi penjelaskan mengenai deduplikasi data oleh Matthias Nyquist dari jurnal sebelumnya. Selanjutnya, jurnal yang kedua itu membahas mengenai using cloud storage to support reminiscence. Reminiscence itu karya dari Michel G, Alexander J, Rafdi MA, dan Suhartono D dari Prosidia Computer Science tahun 2020. Apa sih yang melatar belakangi dibentuknya jurnal atau ditulisnya jurnal ini sebagai berikut. Sebelumnya, Mary Maker pada tahun 2014 itu sudah melakukan sebuah penelitian, yaitu ada sekitar 1,8 miliar foto yang diunggah setiap harinya, dan ada 657 miliar foto sepanjang tahun. Dan foto itu beragam. Foto yang diunggah itu diantaranya memiliki makna bagi seseorang sebagai kenang-kenangan atau ya hanya sebagai penyimpan saja. Tidak seperti layanan cloud yang sebelumnya kita ketahui, pada penelitian ini fokus menggunakan layanan cloud dengan cara yang berbeda dari yang biasanya. Nah, penelitian ini menjelaskan bahwa layanan cloud dapat digunakan sebagai pengingat kenangan yang terlupakan. Ya, jadi biasanya cloud itu hanya menyimpan foto dan sebagainya,
Tapi di sini bisa mengingatkan nih, 5 tahun yang lalu kita pernah punya kenangan masa lalu apa nih sama someone gitu. Nah, di sini, fokus dari penelitian ini seperti itu. Eee, ingatan ini akan mengingatkan kembali cerita dari masa lalu. Jadi tidak hanya sebagai media penyimpanan saja, tetapi juga sebagai reminder. Nah, dari latar belakang ini, muncul sebuah tujuan penelitian, nanti yang akan dijelaskan oleh Mas Rois. Mas Rois, saya persilahkan untuk menjelaskan selanjutnya. Baik, Mas Riko, saya lanjutkan. Tujuan dari jurnal itu yaitu untuk menyajikan data di masa depan, untuk memilah data penting menggunakan layanan penyimpanan cloud, dan untuk mencegahan kehilangan data pada penggunaan data pribadi. Dengan membandingkan 3 cloud model layanan komputasi ini, yaitu yang dibandingkan yaitu infrastruktur, platform, dan perangkat lunak sebagai layanannya. Next, selanjutnya. Mas Rian. Oh ya. Uh, Selanjutnya ada metode. Metodenya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi jika pasar membutuhkan masalah ini untuk dipecahkan, dan untuk mendukung pernyataan ini kami melakukan survei menggunakan formulir, yaitu dibahas dalam pengumpulan data. Jadi metode ini yaitu kuesioner. Selanjutnya ada model komputer awan yang paling cocok untuk mendukung kenang-kenangan tersebut, membuat aplikasi layanan cloud dengan model cloud yang dipilih dengan algoritma QR. Nah, hasil penelitian ini yaitu menunjukkan cloud model SaaS adalah model yang paling cocok digunakan untuk proyek penelitian ini. Kenapa? Karena mudah digunakan untuk tujuan menyimpan foto kenangan tersebut. Pengguna dapat mengunggah dan mencari data dengan mudah dan cepat. Selain itu, pengguna dapat menggunakan lintas platform, baik dengan web atau mobil untuk mengaksesnya. Dalam komputasi pengiriman cloud ini, model yang tepat untuk diterapkan dalam aplikasi ini adalah SaaS. Karena SaaS ini adalah layanan yang menawarkan penggunaan kertas sesuai permintaan perangkat lunak aplikasi kepada penggunanya. Dan saat menggunakannya, kita tidak perlu menginstal perangkat lunak tersebut di smartphone kita. Cukup dengan mengakses dari kode QR yang telah dibuat sebenarnya dari penelitian ini. Untuk mengakses cloud itu menggunakan kode QR. Next. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu biayanya murah. Yang kedua, untuk mengakses filenya itu lebih cepat dan mudah. Yang ketiga yaitu karena sudah menggunakan kode QR, jadi lebih mudah sih, lebih gampang. Kekurangannya itu yang pertama mungkin dari segi security sih kurang aman karena rentan pencurian data jika orang lain tahu QR code-nya. Mungkin itu dari penjelasan saya kembalikan ke Mas Riko untuk selanjutnya. Terima kasih. Oke, yang sebelumnya kita bahas mengenai kenangan nih, bagaimana jurnal tersebut mengingatkan, jurnal tersebut itu meneliti mengenai kenangan-kenangan masa lalu yang di-reminder di masa sekarang atau di masa depan nantinya. Selanjutnya, jurnal yang ketiga itu bahas mengenai review on secure data deduplication, cloud storage security issue, yang ditulis oleh Prajabati S. dan Syah P. tahun 2020 di King South University. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari penulisan ini? Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan besar data pengguna internet telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak orang yang datang secara online, apalagi di masa-masa sekarang, masyarakat itu bergantung pada dunia online, ini telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sehari-hari mereka dan terhubung dengan sosial mereka. Nah, kenapa terhubung dengan sosial? Karena media sosial itu menjadi sebuah sebuah syarat ketika kita bangun tidur, ketika kita menjalani aktivitas dan sebagainya tidak terlepas dari media sosial. Selain itu, karena pandemi COVID ini mengajak kita semua untuk
ayo nih bareng-bareng kita mengoptimalkan penggunaan internet seperti belajar jarak jauh dan lain sebagainya. Cara kita berinteraksi dengan internet telah berubah secara mendasar karena ada pandemi ini. Di sini peneliti menggunakan teknologi yang melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti angka yang lebih besar, pekerjaan, bisnis, lembaga pendidikan mengambil manfaat teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan bahkan di masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, itu perubahan yang dibawanya ada di sini untuk tinggal. Tetapi kemajuan seperti itu dalam teknologi juga mengekspor ke beberapa ancaman keamanan serius yang menjadikan ancaman cyber sebagai salah satu resiko global terbesar. Ketika kita pindah nih, yang dulunya kita kerja secara offline dan sekarang kerja secara online, penyimpanan kita juga yang dulunya di komputer aja, tapi sekarang lebih enak menggunakan cloud, bisa diakses ketika kita work from home atau di rumah dan bisa diakses ketika kita sudah masuk di kantor. Namun security dari penggunaan cloud ini juga menjadi ancaman yang serius gitu. Nah, untuk detailnya nih tujuan dari penelitian, metode dan hasilnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Rian. Mas Rian, silahkan. Ya, selanjutnya saya akan membacakan tujuan dari latar belakang yang tersebut. Pertama itu ada penyedia layanan penyimpanan cloud memenuhi kebutuhan organisasi dan individu dengan memungkinkan mereka untuk menyimpan, transfer, dan mencatatkan jumlah data yang terus meningkat dengan biaya rendah bersama menyediakan akses ke sumber daya cloud lainnya. Tujuan tersebut. Selanjutnya, aku baca di sini ada metode. Metode itu adalah untuk menyediakan penyimpanan data yang efisien. Penyedia layanan cloud memanfaatkan sebagian besar teknik duplikasi yang digunakan secara luas karena memungkinkan penyimpanan satu contoh data dan menghapus duplikat salinan data sehingga mengurangi overhead. Penyimpanan menghemat bandwidth upload. Klien mengunggah data mereka di cloud paling perhatikan keamanan, integritas, privasi, dan kerahasiaan data mereka. Selanjutnya di sini ada hasil yang kita bahas tadi adalah selanjutnya ada hasil. Di sini ada komputasi awan adalah model untuk memungkinkan di mana-mana akses jaringan sesuai permintaan yang nyaman kekumpul bersama sumber daya komputasi yang dikonfigurasikan, misalkan contohnya itu jaringan, server, penyimpanan aplikasi, dan layanan yang dapat disediakan dengan cepat. Ini contoh di tahun 2020 dalam waktu per menit kita menggunakan akses internet. Begitu banyak di bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini kita ambil contoh data di 2019 ke 2020 dalam waktu 60 detik mengakses internet. Hitungan per menit ya, berarti sangat terlalu banyak jutaan orang yang akses internet. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan itu, kelebihannya itu adalah kumpulan sumber daya bagi pengguna untuk diproses dan ditransfer file mereka dengan mulus. Untuk penyimpanan data, pengurangan secara efisien, penyimpanan cloud, penyedia menyebar dengan menggunakan teknik deduplikasi. Kekurangannya itu ada 4. Yang pertama, mengembangkan kerangka integritas dan mempelajari pengaruh kinerja dengan aplikasi penyimpanan data cloud computing yang ada untuk memverifikasi integritas data tanpa mengunduhnya dari server oleh klien. Selanjutnya, mengurangi kompleksitas komputasi yang mengacu pada inisialisasi dan biaya verifikasi di klien, dan buktinya menghasilkan overhead di server. Artinya skema harus efisien dalam hal perhitungan. Yang terakhir itu ada untuk mengurangi overhead di komunikasi antara server dan klien diperlukan oleh skema. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Riko. Ya, terima kasih Mas Rian. Nah, sebelumnya dari 3 jurnal ini ada beberapa yang bisa ditarik kesimpulan. Yang tadi yang dijelaskan mengenai deduplikasi, adanya security dari sebuah cloud system, komputasi awan, dan sebagai reminder, inti menjadi daya tarik ya, ketika banyak
hal positif untuk komputasi awan itu seperti kita dapat menyimpan file dan lain sebagainya, tapi juga terdapat beberapa ancaman mengenai sekuritas dan deduplikasi data tersebut. Nah, untuk itu sekian, terima kasih. Sampai jumpa, selamat malam.